Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Mem akan kasih sedikit penjelasan tentang materi bahasa dan sastra Inggris. Materi kita yaitu tentang filling form. Jadi yang akan Mem jelaskan definition of filling form, pengertian dari filling form itu sendiri, terus kinds of filling form and the example of filling form ya. Form, what is form? Form is an important paper you have to fill out. Jadi formulir itu adalah sebuah kertas yang penting yang harus kamu isi. Example, contohnya you have to fill out a form to buy a new car. Jadi kalian harus mengisi formulir misalnya untuk membeli sebuah mobil baru. Terus send a money order, misalnya untuk mengirim uang, biasanya kita temuin di bank. Terus ada lagi formulir misalnya untuk rent a house ya, untuk menyewa sebuah rumah etc. dan lain-lain. Oke. And then some things are the same on all form. Jadi sesuatunya itu sama semua dalam formulir itu, seperti name, kita mengisi nama, address ya, alamat, and then phone number, dan juga nomor telepon. Jadi itu merupakan basic atau dasar yang harus kita isi pada sebuah form, dalam sebuah formulir ya. Those things are easy to remember, karena sesuatu yang dasar tersebut itu mudah untuk diingat, seperti nama, alamat, dan nomor telepon. However, you will have to look up information for form ya. Jadi kamu bisa melihat informasi tersebut dari sebuah formulirnya. Oke. For the example, you can use your identification card number misalnya ya. Kalian bisa menggunakan nomor KTP-nya ya, bisa dilihat dari KTP, di situ ada nama, alamat ya, nomor telepon, and then you may use your license number on your driver license, misalnya menggunakan SIM, kartu SIM kalian itu juga bisa memberikan sebuah informasi untuk mengisi formulir. Kinds of form, jenis-jenis formulir ya. There are 7 kinds of form, ada 7 jenis formulir yang akan kita bahas. The first one, application form. Yang pertama ada formulir aplikasi, itu biasanya kita gunakan untuk melamar pekerjaan ya. And the second, registration form, itu formulir untuk registrasi. Biasanya formulir ini digunakan untuk mendaftar sekolah atau mendaftar kursus ya. And the third, bank form, itu formulir bank, biasanya kita gunakan untuk transaksi di bank, baik itu penarikan, membuat tabungan, atau membuat kartu ATM ya. And the fourth, reservation form, itu formulir pemesanan yang biasa digunakan untuk memesan tempat. Kalau di restoran bisa memesan tempat ya. Terus memesan tiket, ataupun di hotel misalnya untuk memesan kamar. And the fifth, yang kelima, medical form, itu formulir pemeriksaan kesehatan, biasanya digunakan ketika kita ingin check up ke dokter atau ke rumah sakit. Six, purchasing order form, itu formulir pemesanan barang, digunakan untuk memesan suatu barang di salah satu tempat, itu pakai purchasing order form. And the last adalah online form ya, formulir online itu biasa kita gunakan untuk membuat media sosial, misalnya Facebook, Instagram, WhatsApp. Nah itu perlu mengisi suatu formulir, itu namanya adalah online form. Pertama yaitu application form ya, formulir aplikasi. Di situ sudah ada contohnya ya. Ada contoh bentuk job application form ya, aplikasi untuk melamar pekerjaan atau mencari pekerjaan, tapi bentuknya bisa berbeda-beda, itu hanya sebagai contohnya. Ini ada penjelasan sedikit. This is a formal ya, jadi ini bentuknya resmi, often written, biasa yang sering ditulis. Request for something, meminta sesuatu, such as a job, seperti pekerjaan. Permission to do something ya, izin untuk melakukan sesuatu. Or a place at a college or university, atau suatu tempat ya untuk di kursus atau di universitas, itu untuk misalnya melamar pekerjaan di kampus ya, sebagai dosen atau sebagai apa, and many more, dan lebih banyak lagi ya. It consists the basic information, dia terdiri dari informasi dasar saja, like name, seperti nama, address, alamat, email, phone number, date, etc. ya. Ada berupa alamat, email, nomor telepon ya, tanggal, dan lain-lain. Itu ada di application form.
registration form ya, the second registration form atau formulir registrasi itu bentuknya sudah kasih contohnya school registration ya, registrasi untuk mendaftar sekolah. This form is proof document showing that an official record has been made of something ya. Jadi formulir ini digunakan untuk menunjukkan rekaman dari suatu masa administrasi kantor ya. Jadi ini untuk pegangan sebagai administrasi kantor. It can be found in registering of new school ya. Dia biasa ditemukan di mendaftarkan sekolah baru, course, opening new account ya, kursus atau mendaftarkan akun baru pada suatu tempat. It consists the basic information ya, dia terdiri dari informasi dasar like name, address, email, phone number, date, etc. Oke. There is a bank form, ada formulir bank ya, dimana kita bisa menemukan formulir ini hanya di bank saja. Di situ sudah kasih contohnya, ada bank account details collection ya, ada untuk formulir mengisi data-data di bank. Itu pengertiannya adalah a piece of paper which is filled in by a client before withdrawing cash from an account ya. Jadi itu adalah selembar kertas yang diisi oleh klien atau customer dari bank tersebut sebelum melakukan transaksi ya, dari sebuah akun ya, atau dari sebuah rekening. Di sini ada this kind of form ya, ada jenis dari formulir tersebut biasanya ditemukan di bank. This form has a function to prove the withdrawal of the account use ya. Jadi formulir ini fungsinya untuk menjelaskan suatu transaksi yang dilakukan oleh akun atau rekening tersebut. This is usually contains the client's name ya, biasanya diisi oleh nama klien atau nama nasabahnya, account number, nomor rekening, signature, tanda tangan, and the amount of withdrawal, dan jumlah dari uang pada transaksinya. Itu penjelasan dari bank form. Fourth, yang keempat itu ada reservation form ya, formulir reservasi atau pemesanan. Di situ kasih contoh reservasi pada suatu hotel, pemesanan pada hotel ya. Biasanya yang diisi adalah number of things being booked ya, jumlah dari yang kita pesan. Misalnya kamar ada berapa, kalau jumlah misalnya memesan meja untuk di restoran ada berapa, itu jumlahnya. Terus date and time ya, waktu dan tanggalnya yang akan kita gunakan. Terus sometimes it also contains the down payment ya, biasanya dia diisi atau isi formulir itu ada disertai dengan DP atau pembayaran di awal ya, untuk meyakinkan bahwa itu benar-benar akan dipesan. Jadi biasanya ada suatu hotel atau restoran itu meminta DP terlebih dahulu, itu ada di reservation form. Next, the fifth, yang kelima, medical form. Itu ada formulir pengecekan kesehatan. Itu biasanya kita temuin di hospital or klinik ya. Biasa kita temui di rumah sakit atau klinik. Gunanya itu untuk referensi what kind of treatment should be given to the patient ya. Jadi sebagai referensi untuk melihat sebenarnya perawatan apa yang sudah diberikan kepada pasien. Jangan sampai terjadi yang namanya malpraktek ya. Itu guna untuk medical form. Apa saja yang ada dalam medical form? This form contains the patient personal health information. Jadi berisi tentang informasi kesehatan pribadi dari si pasien tersebut. Allergies ya, alergi, apakah dia alergi terhadap suatu obat. Health history ya, sejarah atau rekam medisnya, sejarah kesehatannya. Medical treatment that has been used before ya. Jadi treatment atau perawatan kesehatan seperti apa yang sudah dia gunakan pada pengobatan sebelumnya ya, dan lain-lain. Itu bisa dapat diisi pada medical form. Jadi medical form ini sangat penting, jangan sampai terjadi yang namanya malpraktek atau malpraktek. Oke. Dan yang keenam itu ada purchasing order form, itu ada formulir pemesanan barang. Biasanya itu dilakukan oleh suatu perusahaan ya, perusahaan penjualan barang, diisi oleh si pembelinya
si pembelinya nanti bahwa dia barang tersebut sudah dipesan, dibeli dan sampai ya. Dia lihat ada pengertiannya, a commercial document which is made by a buyer. Jadi dokumen ini dibuat oleh si pembeli to a seller, kepada si penjual, which is used to purchase or buy products or services ya. Jadi yang digunakan untuk membayar atau membeli suatu produk atau pelayanan. Terus this form is usually used in business. Biasanya formulir ini digunakan sebagai bisnis. So it is usually for the company's name ya. Biasanya ada nama perusahaan, and then its client's name, nama kliennya atau customernya. Terus order quantities, jumlah yang dipesan ya, jumlah barang yang dipesan, and the price of product or services both ya, dan harga dari produk atau harga dari pelayanan yang telah dibeli. The last one yang terakhir adalah online form, formulir online. Formulir ini biasa kalian temukan ketika kalian ingin membuat sosial media atau akun sosmed ya, seperti Facebook, Instagram dan lainnya. Ya, di situ ada pengertiannya ya. This form is usually found to register on social media, taking surveys, uploading document, filling online task, etc. ya. Jadi biasa digunakan untuk registrasi atau pendaftaran pada media sosial, terus mengisi survei ya, terus mengupload tugas atau mengupload dokumen dan mengisi suatu tugas seperti di Google Classroom-nya atau Google Form ya. Oke, saya rasa cukup penjelasan materi tentang form. Minggu depan akan memberikan tugas berupa latihan how to fill out the form ya, bagaimana cara mengisi formulir. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.